Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas permutasi ya anak-anak. Ada soal seperti ini. Seorang direktur membutuhkan beberapa posisi wakil direktur, yaitu wakil direktur keuangan, wakil direktur produksi, dan wakil direktur marketing. Terdiri dari 12 eksekutif yang lulus syarat ya. Ini dengan catatan dia lulus syarat, ada 12. Dan masing-masing dapat mengisi salah satu posisi ya. Jadi nanti ke-12 itu tetap mendapatkan posisi ya, meskipun posisinya itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan dari masing-masing eksekutif, tetapi salah satu posisi harus terisi semuanya ya. Jadi habis. Nah, ini kalian kata kuncinya yaitu yang harus dibawa yaitu ini. Ya, masing-masing dapat mengisi salah satu posisi. Berarti ini nanti habis, maka ini dengan susunannya yaitu dengan urutan ya. Soal susunan dengan urutan, maka ini nanti urutan mungkin nanti permutasi. Kalau permutasi rumusnya nanti pakainya yang ini, NPR N faktorial N dikurangi R faktorial, seperti ini ya, faktorial bukan penuh, nanti faktorial. Lah N itu apa? N itu adalah banyak data yang dibicarakan, banyak data. Kalau R itu adalah data yang akan dicari, Nah, ya, berarti ini posisinya sudah paham. Nah, untuk N-nya berarti 12. Ini nanti berarti 12P3, maka ini nanti 12 faktorial dibagi 9 faktorial, karena 12 dikurangi 3. 12, 11, 10 sampai 9, karena penyebutnya itu 9 faktorial. Ya kan? Hasilnya berapa ini perkalian ini? Tinggal dicoret. Faktorial bisa dicoret. Perkaliannya 12 kali 11 132 tambah kali 10 berarti 1320. Nah, seperti itu. Coba kalian pahami untuk permasalahan permutasi ini, kata kunci yang berbeda untuk kombinasi. Untuk kata kunci dari permutasi kalian tinggal cari dulu, yaitu masing-masing dapat mengisi atau ada tidaknya urutan yang pada soal tersebut ya. Misalnya kalau kombinasi, kita nanti akan bedakan setelah ini ya, pada menit ketiga. Kalau sudah paham, saya hapus dulu. Kita masuk ke kombinasi. Di sini nanti ada contoh soal cerita. Ya, saya tulis terlebih dahulu. Oke ya, ini bisa dibaca terlebih dahulu. Untuk kombinasi dari kelas yang ada dengan 20 siswa laki-laki, tentunya pada kelas tersebut tentunya tidak cuma laki-laki saja yang ada. Ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam hal ini, cerita ini, kita memilih kita memilih siswa laki-laki saja. Maka dipahami bahwa soal cerita ini kita memilih 20 siswa laki-laki ya. Dengan 3 siswa laki-laki akan diikutsertakan bermain tarik tambang. Banyak cara berbeda yang dapat dilakukan wali, ada berapa? Nah, seperti itu. Banyaknya cara. Kalau seperti ini kita memakai kombinasi karena tidak ada urutan yang harus kita pahami ya, atau kita cerna, tidak ada urutan. Ini cuman banyaknya cara berbeda untuk bermain tarik tambang, alias tidak ada posisi-posisi yang membuat syarat cerita ini berlangsung ya. Tidak ada syarat-syarat tertentu atau tidak ada posisi yang dibicarakan. Maka ini termasuk kombinasi. Nah, bagaimana Pak caranya? Kita biasa kita masuk ke bentuk umum atau rumus utamanya, yaitu C kombinasi NCR ya. Untuk kombinasi rumusnya NCR. Nah, kalian harus hafal semua rumus-rumus ini. Kalau tidak, karena ini online, kalian perlu mencatatnya di kertas atau kalian mencatat di media digital kalian. NCR bersama keterangannya N yaitu yang dibicarakan atau banyaknya data. N-nya berapa? 20
C3. Ini masih rentang, enak ya, rumusnya enak, tidak terlalu menjimat. N faktorial dibagi N min R kali R faktorial. Berarti N min R 17 faktorial kali 3 faktorial. Berarti ini nanti 12, 19, 18, 17 faktorial coret sama ini kali 3 faktorial. Ya kan? Tinggal ini 20 faktorial, 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1, 6. Berarti 20 kali 19 kali 18 dibagi 6, 60 kali 9 berapa ini? 9 kali 6 45, 5 berarti 114. Berarti ada 1140 cara. Ini yang membedakan antara kombinasi dan permutasi. Oke ya, oke. Selanjutnya, jika kalian tidak paham dengan hal-hal ini tentang matematika, kalian bisa mencarinya di laman-laman yang lain atau browser kalian ketik. Kemungkinan banyak yang menjelaskannya. Sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian. Yuk kita masuk ke peluang suatu kejadian terlebih dahulu. Ini banyak materi pada peluang ini, tetapi saya bahas dulu yang dua dasar ini. Peluang kejadian itu rumusnya PA sama dengan NA per NS. Ya, dinamakan peluang berarti nilainya berarti ada nilainya. Lah, nilainya berapa itu untuk peluang? Peluang itu nilainya yaitu nilai peluang, ya kan? Nilai peluang itu adalah antara, ya. Nilai peluang itu adalah antara 0 dan 1, ya kan? Memiliki nilai ini PA, membacanya PA lebih dari sama dengan 0, PA lebih dari sama dengan 0, berarti PA-nya ada di sini, ini 0, PA-nya ada di sini, dan dia kurang dari sama dengan 1, berarti PA-nya ada di sini, kurang dari sama dengan 1. Cara membaca seperti itu. Untuk peluang itu ada nilainya, maka kita harus membagi antara banyaknya data yang ada dengan banyaknya data yang kejadian dibagi dengan banyaknya data yang ada, seperti itu. Maka maka peluang ini dapat didefinisikan menjadi PA sama dengan NA per NS. N itu untuk banyaknya data suatu kejadian A, NS berarti untuk banyaknya data semesta atau banyaknya data yang ada, seperti itu. S itu dari semesta. Selanjutnya untuk submateri yang berikutnya itu peluang komplement. Apa itu peluang komplement? Nah, di sini kita bicara dulu peluang saja. Kalau peluang itu adalah maksimal nilainya 1. Oke. Berarti kalau peluang komplement artinya apa? Berarti di luar dari peluang saja. Artinya adalah nis peluang. Tidak berpeluang lah, seperti itu ya. Tidak berpeluang itu sama dengan peluang komplement. Misalnya peluang terjadinya hujan, berarti peluang komplemennya ya tidak hujan, seperti itu. Maka rumusnya PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi peluang yang ada. Oke ya, mudah ya, mudah. Oke ya, selanjutnya yaitu peluang kejadian saling lepas. Dikatakan saling lepas yaitu ketika kedua kejadian yang terjadi itu tidak beririsan, artinya P inverse B-nya 0. Maka bisa dikatakan yaitu P union B atau peluang saling lepas ini adalah PA peluang A ditambah dengan peluang B yang ada. Ini bagaimana cirinya pada soal cerita? Coba kita nanti masuk ke soal cerita. Ya, ini dicatat terlebih dahulu di buku kalian maupun di media digital kalian. Ini yang untuk peluang berikutnya yaitu peluang kejadian tidak saling lepas, yaitu kejadian A dan kejadian B peluangnya masing-masing dijumlahkan baru dikurangi dengan peluang irisan antara A dan B. Itu kejadian tidak saling lepas. Untuk peluang kejadian saling lepas PA inverse B, maka ini dikalikan, peluangnya semua dikalikan. Nanti bedanya masing-masing kita akan berikan contoh. Ya. Untuk A dan B untuk saling bebas sudah di situ, yaitu yang terakhir yang nanti adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat.
Untuk yang terakhir itu peluang bersyarat, itu sudah kita garis bawahi ya di kalimat untuk yang sebelah kanan. Peluang bersyarat PA jika B, berarti sudah mudah dipahami juga. Berarti nanti kalau ada soal peluang A jika B terambil, nah misalnya berarti kita pakai yang PA B yang pertama. Peluang B jika terambil A, berarti yang kedua, seperti itu. Oke, nanti untuk soal-soal kita bahas, kalian pahami dulu ini materinya, kalian tulis, catat. Ya, jangan lupa terus latihan cari soal-soal di internet.